Argentina, champions of the world. Chelsea baru saja menunjuk Frank Lampard sebagai manajer baru hingga akhir musim 2022-2023. Padahal pada 2021 lalu, The Blues sempat memberi memori buruk ketika memecat Lampard dengan cara yang kurang lazim. Sudah diketahui bersama, Lampard dan Chelsea punya hubungan yang spesial. Lampard menoreh tinta emas bersama Chelsea sebagai pemain. Lampard menjadi bagian dari kejayaan The Blues di bawah kendali Roman Abramovich. 3 gelar Premier League diraih. Tidak kalah penting, Lampard juga membawa Chelsea menjadi juara Liga Champions musim 2011-2012. Momen tragis pemecatan Lampard. Bagi fans Chelsea, Lampard adalah nama yang mustahil dilupakan. Sebagai pemain, Lampard adalah bagian paling penting dari era kejayaan. Namun sebagai manajer, Lampard belum bisa dibilang sukses. Setelah ditunjuk sebagai manajer pada Juni 2019, Chelsea menunjukkan tanda akan mendepak Lampard pada Desember 2020. Performa The Blues memburuk dengan ditandai kekalahan lawan Arsenal. Situasi makin buruk setelah pergantian tahun. Chelsea kalah dari Manchester City dan Leicester. The Blues hanya 2 kali menang pada 8 laga terakhir. Akhirnya pada Senin 25 Januari 2021 pagi WIB, direksi Chelsea memanggil Lampard untuk datang ke Stamford Bridge. 2 petinggi klub yakni Bruce Buck dan Marina Granovskaya sudah menunggu Lampard dengan sepucuk surat pemecatan di tangan. The Athletic melaporkan pertemuan antara Lampard dengan Buck dan Granovskaya berjalan cukup ramah pada awalnya. Pertemuan tersebut digelar pada jam 9 pagi waktu setempat, tepat pada waktu sarapan. Hanya saja situasi kemudian memburuk ketika Buck dan Granovskaya membahas poin utama pertemuan. Lampard tahu akan dipecat tetapi kaget dengan suasana yang dihadapi. Lampard tidak mendapat izin untuk datang ke Cobham, markas latihan Chelsea. Lampard tidak diperbolehkan berpamitan dengan para pemain. Padahal pada siang hari Lampard berencana untuk bertemu dengan Thiago Silva dan kolega saat sesi latihan. Lampard kembali dan lupakan masa lalu. Walaupun ada histori perpisahan yang pahit antara Lampard dan Chelsea pada tahun 2021 lalu, akan tetapi Lampard tidak keberatan untuk menerima pinangan Chelsea lagi. Lampard juga tak mau membahas soal masa lalu dan senang bisa kembali. Saya pikir peran pelatih sementara berbicara untuk dirinya sendiri dalam periode saya di sini. Saya tidak maju kemana-mana, saya ingin melakukan yang terbaik yang saya bisa dengan cara sebaik mungkin. Jelas Lampard. Seperti yang sudah diketahui, Chelsea saat ini tidak memiliki pelatih kepala. The Blues memecat Graham Potter di awal pekan kemarin karena rangkaian hasil buruk yang diterima Chelsea. Situasi inilah yang membuat Chelsea harus berburu manajer baru. Ada beberapa atasan pelatih yang dikaitkan dengan tim asal London Barat tersebut. Baru-baru ini Chelsea secara resmi mengumumkan siapa manajer baru mereka. The Blues resmi menunjuk Frank Lampard sebagai pengganti Potter. Dilansir dari Sky Sport, Frank Lampard ditunjuk jadi manajer sementara Chelsea sampai musim 2022-2023 ini tuntas. Lampard gantikan posisi yang ditinggalkan Graham Potter. Chelsea mengonfirmasi bahwa Frank Lampard akan menjadi pelatih kepala baru mereka. Namun ia hanya bertugas hingga akhir musim nanti. Tidak disebutkan ada klausul yang bisa memperpanjang masa bakti sang manajer, namun Lampard dipastikan akan menangani Chelsea setelah ini. Alasan Chelsea rekrut Lampard. Meski pernah gagal, Chelsea menilai Lampard yang juga top skor Chelsea sepanjang masa dinilai sosok yang dibutuhkan saat ini. Hal itu ditegaskan pemilik klub Todd Boehly. Kami senang menyambut Frank kembali ke Stamford Bridge. Frank adalah Hall of Famer Premier League dan legenda klub ini. Saat kami melanjutkan proses menyeluruh untuk pelatih kepala permanen, kami ingin memberi klub dan penggemar rencana yang jelas dan stabil di sisa musim ini.
kata Boehly di situs resmi tim. Kami ingin memberi diri kami setiap kesempatan untuk sukses dan Frank memiliki semua karakteristik dan kualitas yang kami butuhkan untuk membawa kami ke garis finish, katanya. Target Lampard untuk Chelsea. Frank Lampard tak memasang target muluk-muluk usai ditunjuk sebagai manajer interim Chelsea. Lampard ingin Chelsea fokus mengumpulkan kemenangan dulu. Lampard berharap bisa mengembalikan rasa percaya diri skuad The Blues. Soal target, Lampard ingin Chelsea meraih kemenangan sebanyak mungkin. Menyuntikkan rasa percaya diri setinggi mungkin. Soal target, sebisa mungkin kami ingin menang sebanyak mungkin. Ini jawaban paling simpel yang akan Anda dapat, ujar Lampard dalam konferensi pers seperti dilansir Evening Standard. Setiap pertandingan itu berat, tapi kami harus punya keyakinan kepada para pemain di skuad ini. Kami ingin menang. Lampard juga mengatakan hal serupa soal finish di zona Eropa. Lampard ingin Chelsea fokus meraih kemenangan lebih dulu. Itu sangat penting, tapi sekarang kami ada di situasi di mana kami ingin ke sana, tapi kenyataannya adalah kami harus menang agar punya peluang untuk memperjuangkannya, kata Lampard. Saya tidak mau ke sana saat ini. Apapun tantangan yang ada musim ini, saya di sini untuk melihat dampak maksimal apa yang bisa saya beri. Mampukah Lampard sukses kali ini di Chelsea? Frank Lampard dulu tidak bisa belanja banyak saat periode pertamanya jadi manajer Chelsea. Kini The Blues banyak amunisi. Mampukah Lampard kasih sentuhan terbaiknya? Dulu di periode pertamanya sebagai manajer Chelsea, Frank Lampard tidak bisa belanja banyak karena klub kena larangan belanja dari FIFA. Sebab Chelsea terbukti melanggar aturan mengenai transfer pemain di bawah usia 18 tahun dan juga adanya pihak ketiga dalam proses transfer. Namun di awal tahun 2020 hukuman itu dicabut dan Chelsea dapat belanja kembali. Meski Lampard mampu mengorbitkan beberapa pemain akademi klub. Mereka adalah Mason Mount dan Reece James yang kini masih mengisi skuad utama The Blues. Sementara Tammy Abraham, Fikayo Tomori, Tariq Lamptey sampai Marc Guehi sudah dijual. Kini Chelsea di era Todd Boehly sudah belanja triliunan rupiah untuk datangkan banyak pemain baru. Mereka masih muda, rata-ratanya berusia 20 hingga 21 tahun. Ada Enzo Fernandez, Wesley Fofana, David Fofana, Mudryk, Cucurella, Badiashile, Madueke sampai Chukwuemeka yang berusia 18 tahun. Chelsea juga akan menghadapi 9 pertandingan Liga Inggris di depan mata. Serta ada 2 laga babak perempat final Liga Champions kontra Real Madrid. Akankah Lampard mampu memberikan sentuhan terbaiknya untuk Chelsea? Layak ditunggu peran Lampard di periode kepelatihan bersama Chelsea kali ini. Bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya.